Salam kebajikan, Rahayu. Demi Jemberana, pasti bisa. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah se-Kabupaten Jemberana yang pada hari ini berkesempatan hadir. Kemudian Bapak Ibu Dewan Juri FLS 3N, Bapak Ibu Pembina di masing-masing sekolah, serta Panitia FLS 3N Kabupaten Jemberana yang banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Ide Sang Widiwase, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat hadir dalam kegiatan technical meeting FLS 3N Kabupaten Jemberana dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Izin yang menyampaikan konfirmasi dari Bapak Kabid pada hari ini tidak bisa hadir, tadi sudah sampaikan oleh Pak Wayan, karena ada acara bersama BPK. Bapak Ibu yang hormati, kita ketahui bersama bahwa kegiatan FLS 3N ini bukan hanya sekedar ajang lomba, tetapi merupakan wadah strategis dalam menumbuhkan karakter bangsa melalui kreativitas dan apresiasi seni dan budaya. Dan melalui kegiatan ini kita berharap di Kabupaten Jemberana lahir generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tapi juga memiliki kepekaan rasa dan daya cipta, serta kecintaan terhadap budaya bangsa. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama menyukseskan kegiatan FLS 3N Kabupaten Jemberana. Nah, izin yang menyampaikan dari hasil pendaftaran itu di microsite yang sudah disebarkan oleh panitia, dari jumlah peserta FLS 3N yang sudah terdaftar di kabupaten, Yang untuk menyanyi solo itu ada 69, terdata tadi 72, tetapi ternyata ada 3 sekolah yang double, pendaftarannya, jadi ada 69 untuk menyanyi solo. Kemudian gambar bercerita itu 41, mendongeng 26, kemudian tari ada 3 tim, menulis cerita 15, kemudian pantomim ada 4 orang berarti 2 tim, dan kriya 9 peserta. Nah, mungkin saja dari pendaftaran di kabupaten ini ada yang belum karena masih ada waktu sampai tanggal 24 April 2026. Kami panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Pembina yang sudah berperan aktif dalam kegiatan FLS 3N. Begitu juga dengan Dewan Juri yang selalu mendukung kegiatan kita, dan ini adalah hasil dari penyamaan persepsi yang kemarin sudah kita laksanakan panitia dengan Dewan Juri, dan pada hari ini kita laksanakan technical meeting bersama pembina di masing-masing sekolah. Jadi melalui technical meeting ini akan disampaikan hal-hal penting di tiap bidang lomba oleh koordinator, dan kami berharap seluruh pihak dapat memahami mekanisme dan ketentuan lomba sehingga pelaksanaan FLS 3N dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan menjunjung tinggi nilai sportivitas. Akhir kata, kami selaku panitia memohon dukungan dari semua pihak demi suksesnya kegiatan ini. Semoga FLS 3N Kabupaten Jemberana tahun ini dapat melahirkan generasi yang berkarakter, kreatif, dan cinta budaya. Sekian yang dapat yang sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ketua atas sambutan dan juga informasinya yang telah disampaikan. Saya sampaikan tadi bahwa masih ada peserta yang sudah terdaftar di pusat, ya, tetapi belum mendaftar di kabupaten. Ya. Jadi yang perlu kami tegaskan lagi adalah
bagi yang sudah terdaftar di pusat agar juga mendaftar di kabupaten. Ya, nah sebentar kita lebih jauh kita diskusi lagi. Baik, terima kasih Bu Ketua atas arahannya. Nah, selanjutnya kita langsung ke agenda, gitu ya, ke agenda inti karena Pak Kabid tidak bisa mendampingi kita, ya. Jadi langsung izin untuk share screen dulu ya. Ya, sudah kelihatan ya Bu Ketua? Sudah. Oke. Baik, Pak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi izin yang memulai di awal untuk technical meeting ini untuk menyampaikan secara umum dulu. Nah, sebentar akan dilanjutkan oleh masing-masing koordinator cabang lomba. Nah, perlu kami ingatkan kembali Pak Ibu, ini untuk cabang lombanya ada 7 ya, ada 7, yaitu gambar bercerita, menyanyi solo, kriya, mendongeng, menulis cerita, pantomim, dan tari, gitu ya. Nah, ini yang saya Bapak Ibu sudah tahu semua ya. Nah, untuk seleksinya kita sekarang ada di tahap tingkat kabupaten, Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu mendaftarnya langsung ke web nasional ya, tapi karena ini berjenjang gitu ya, jadi mulai di tingkat sekolah, kemudian kabupaten. Nah, sekarang kita ada di tingkat kabupaten ya. Nah, di tingkat kabupaten ya kita laksanakan secara daring, Bapak Ibu. Secara daring dan sesuai dengan juknis yang sudah diterbitkan ya, Pak Ibu kan sudah tahu ya, sudah ada di microsite ya, sudah kami share juga. Pertama wajib terdaftar di web Ajang Talenta, kan gitu ya, sudah sekitar 300-an ya, ada 200-an, 280-an kalau nggak salah ya. Kemudian setelah terdaftar di web pusat ya di BPTI, nah Pak Ibu wajib melakukan sinkron. Nah, nanti lebih jelasnya sama Pak Yasin ya, yang lebih paham terkait itu. Yang jelas ada sinkronnya ke web ke pusat prestasi gitu ya. Nah, kemudian Pak Ibu jangan lupa untuk mendaftar di tingkat kabupaten. Nah, linknya sudah ada juga di microsite, ini linknya. Nah, silakan diisi gitu ya. Nah, nanti ini bagi yang belum Pak Ibu bagi yang belum, yang sudah mengisi jangan ngisi lagi gitu nih, biar enggak double ya. Yang walaupun bisa dihapus ya, tapi mohon untuk tidak menginput berkali-kali gitu ya. Nah, ini nanti silakan dimasukkan nama pesertanya ya. Kalau misalnya bertim silakan sekalian dimasukkan gitu ya. Misalnya Adi dan Nana gitu misalnya. Kalau pantomim dan tari ya. Nah, tari kan 3. Silakan langsung 3. Oke. Kemudian nama pembina siapa ya. Nomor WA pembinanya, terus cabang lomba yang diikuti, terus unggah bukti ya. Bukti sudah mendaftar di BPTI ya. Nah, kenapa ini kami minta? Nah, karena ini kalau misalnya nanti Bapak Ibu ikut di kabupaten, kemudian ternyata dapat juara, tapi tidak terdaftar di web ini, itu tidak bisa mengikuti ke tahap selanjutnya. Ya, makanya nanti yang ikut di kabupaten adalah yang sudah terdaftar di pusat. Ya, yang tidak terdaftar tidak bisa ikut. Kemudian mengunggah bukti transfer. Nah, seperti yang kami sampaikan pada sosialisasi sebelumnya bahwa untuk tingkat kabupaten itu ada biaya pendaftarannya, ya, yaitu sebesar 100.000. Nah, silakan nanti diunggah. Oke. Kemudian asal kecamatannya dari mana? Ya. Nah, terakhir baru sekolahnya ya. Nanti setelah berikutnya nanti ada pilih sekolah. Nah, seperti itu Pak Ibu. Jadi mohon nanti bagi yang belum silakan untuk mengisi pendaftaran. Nah, di mana nanti melihat apakah siswa saya sudah terdaftar apa belum? Dari sini ya. Nah, ini ya, ini apa namanya microsite-nya yang sudah kami buatkan. Nah, di mana mengeceknya di sini. Nah, nih, nih. Daftar peserta FLS 3N tingkat kabupaten. Tinggal diklik di sini. Cuman Pak Ibu mohon sabar menunggu ya, karena ini pakai sistem
akan muncul 15 menit kurang lebih ya. Nih, ini sudah ada di bawahnya nih. Update setiap 15 menit. Ya. Jadi update setiap 15 menit. Kalau misalnya belum muncul, yang penting sudah input di formulir Pak Ibu. Nanti pasti muncul. Nah, jangan sampai nanti baru 1 menit kok nggak muncul-muncul lagi input. Nah, nanti akan double, nanti akan kelihatan di sini. Tadi yang sudah hapus ya. Ada yang dua sini sudah hapus. Jadi sekarang sudah tidak double. Jadi totalnya yang sudah terdaftar sekarang adalah 175. Oke, 175 pendaftar gitu ya. Nah, sementara kalau kita lihat di web pusat, nah ini ada 321 ya untuk Jembrana. Ini saya sudah cek di kabupaten ya. Tapi ini kan ada yang tim gitu ya. Ada yang tim ya. Kalau nggak salah terakhir kita cek itu 280-an ya Bu Isya. Tadi itu ya. Nah, jadi mohon nanti berarti masih banyak ini yang belum terdaftar di kabupaten ya. Jadi mohon nanti segera untuk melakukan pendaftaran. Nah, memang waktunya masih sampai tanggal 24 April. Baik itu Pak Ibu. Nah, untuk yang poin 5 ini kan harapan dari dinas ya bahwa setiap sekolah agar mengikuti 1 cabang lomba. Nah, namun kemarin ada kendala di sekolah-sekolah yang regrouping ya. Ada sekolah regrouping yang tidak bisa mendaftar karena siswanya tidak terbaca. Nah, itu kami sudah sampaikan kepada Pak Kabid dan beliau memaklumi itu. Oke. Nah, kemudian waktu pelaksanaan, nah ini yang tandai yang warna merah ya. Jadi kita sekarang berada di tahap ketiga ini, yaitu April sampai Mei. Dan mohon dicatat bersama bahwa batas pengumpulan karyanya adalah 4 Mei. Nah, ini kita sudah sepakati semua ya. Tanggal 4 Mei ini batas terakhir untuk pengumpulan karya, baik berupa dokumen maupun berupa videonya. Ya. Nah, setelah tanggal ini akan dilaksanakan untuk penilaian. Ya, kurang lebih 2 minggu. Nah, untuk pengumumannya nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Nah, ini Pak Ibu untuk pembiayaan tadi yang sudah sampaikan ya. Jadi silakan untuk melakukan transfer biaya pendaftaran ke nomor rekening dari Ibu Bendahara Panitia. Baik, itu mungkin secara umum yang bisa saya sampaikan terkait dengan teknis pendaftaran gitu ya. Jadi sekali lagi mohon yang sudah terdaftar ya di web pusat di BPTI untuk segera melakukan registrasi. Karena nanti kalau misalnya tidak melakukan pendaftaran di kabupaten berarti otomatis dis. Jadi untuk di kabupaten itu wajib melakukan pendaftaran. Ya. Karena nanti kalau tidak melakukan registrasi di kabupaten berarti dianggap dis, tidak mengikuti kegiatan atau seleksi di kabupaten. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya untuk gambar bercerita ya. Mohon bantuan Pak Yasin untuk melanjutkan yang pandu slide-nya. Silakan Pak Yasin. Terima kasih Pak Wayan. Selamat siang Bapak Ibu. Yang saya hormat Ibu Ketua K3S Kabupaten Jembrana beserta pengurus dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah dan para pembina, Dewan Juri yang saya hormati pula. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Saya ini akan menyampaikan tentang gambar bercerita. Yang pertama yaitu syarat dan pelaksana lomba. Untuk gambar bercerita di sini langsung aja ya kepada materinya, yaitu pertama untuk temanya itu semuanya secara umum. Namun untuk gambar bercerita ada soal lombanya, yaitu tentang apa yang akan kalian lakukan bila lingkungan di sekitar pusat. Itu jadi soalnya berkaitan dengan lingkungan dan sesuai dengan gambarnya adalah berupa jawaban dari soal yang ada di Juknis pusat. Oke. Lalu kemudian gambar bercerita dibuat berwarna di atas kertas ukuran A3. Ingat Bapak Ibu, A3 bukan ukuran yang lain. Jadi A3 dengan media krayon, cat air, pensil warna atau mix media atau media campuran. Boleh pilih salah satu juga Bapak Ibu. Kemudian pada bagian bawah gambar dilengkapi satu baris keterangan yang berisi nama peserta, nama SDMI, gambar bercerita Provinsi Kabupaten Jembrana. Jadi Bapak Ibu digambar di bagian bawah itu dibuat sebentar Bapak Ibu ya.
Jadi Bapak Ibu tadi ada gangguan sedikit. Jadi di bagian bawah itu diberi space sedikit untuk nama pesertanya, nama SD, satu baris saja. Kemudian gambar bercerita yang sudah selesai wajib difoto dengan resolusi terbaik minimal 1 sampai dengan 3 MB. Jadi itu untuk hasil karya anak-anak yang sudah jadi, gambar yang sudah jadi itu difoto. Lanjut Pak Wayan. Kemudian proses pembuatan gambar bercerita wajib direkam dengan durasi 60 detik. Rekaman tersebut berisi tentang proses pembuatan sketsa, membuat bentuk, membuat outline, dan mewarnai penyempurnaan gambar bergantian dengan wajah peserta. Jadi Bapak Ibu, jadi untuk kameranya itu bisa yang lebih fokus ke arah gambarnya, kemudian sesekali melihat ke arah peserta yang sedang berlomba, yang sedang membuat gambar. Yang sedang membuat gambar itu kadang-kadang sedikit. Atau mungkin Bapak Ibu bisa dari bagian depan itu bisa terlihat bahwa anak itu kelihatan mukanya sedikit dan kelihatan gambar yang sedang yang dibuat. Jadi itu Bapak Ibu, bisa dilakukan seperti itu. Atau mungkin fokus ke gambar tapi orangnya kelihatan sambil mengarahkan sedikit ke wajah pesertanya. Kemudian kualitas rekaman harus jelas dengan visual yang baik, kualitas video juga mempengaruhi penilaian. Nah Bapak Ibu, untuk durasi 60 detik ini kemarin kami dapat koordinasi dengan para juri untuk rekaman videonya itu dimohonkan untuk 15 menit di awal itu menampilkan dia sedang membuat sketsa atau outline-nya. Jadi Bapak Ibu dibagi 15 detik itu membuat sketsa atau outline-nya, sisanya itu adalah membuat mewarnai dan finishing. Jadi itu sisanya seperti itu Bapak Ibu. Jadi 15 detik itu untuk sketsanya saja atau outline-nya. Dalam artian gini Bapak Ibu, bukan harus 15 detik itu harus sudah jadi sketsanya, bukan. Jadi Bapak Ibu silakan anak-anaknya sesuai dengan, karena tidak ada ketentuan harus berapa jam itu menyelesaikan membuat gambarnya itu. Jadi Bapak Ibu pada saat merekam, jika anak-anak itu sudah selesai rekamannya, jadi rekaman ini bisa dibuat videonya ini di timelapse ya Bapak Ibu ya. Timelapse itu dipercepat, dan untuk 15 detik pertama itu membuat sketsa atau outline-nya. Dan sisanya itu adalah membuat mewarnai dan finishing gambar berceritanya. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, foto karya dan juga video rekaman proses pembuatan gambar bercerita wajib diunggah ke aplikasi Ajang FLS 3N SD. Nah ini Bapak Ibu, Ajang FLS 3N SD, Bapak Ibu yang sudah sinkronisasi di websitenya Puspresnas itu, jadi Bapak Ibu yang sudah sinkronisasi akan mengupload video dan foto tadi di website tersebut, di webnya Puspresnas FLS 3N SD. Jadi sesuai dengan akun yang didapat di sana diupload, dan tata caranya juga ada di sana, cara mengupload atau cara menautkan link mungkin link YouTube dan link Drive. Itu Bapak Ibu sudah ada caranya di sana. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Jadi ikuti saja proses atau instruksi yang ada di sana. Kemudian bila karya yang dikirim diganti atau dibuatkan orang lain sehingga tidak sesuai dengan rekaman proses pembuatan gambar bercerita, peserta akan dinyatakan gugur. Kemudian karya asli wajib dikirim ke SD Negeri 2 Lelateng, Jalan Kepundung nomor 7, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, paling lambat tanggal 4 Mei 2026. Jadi tanggal 4 Mei kami sudah terima hasil karya
dari anak-anak untuk gambar bercerita. Kemudian peserta akan diseleksi untuk menjadi juara tingkat Kabupaten Jembrana dan mewakili untuk di tingkat provinsi atau seleksi tingkat nasional, Bapak Ibu. Oke, lanjut Pak. Nah, indikator penilaiannya untuk kelengkapan dokumen, yaitu yang pertama format penilaian, yaitu yang pertama kesesuaian tema dan cerita. Jadi Bapak Ibu jangan sampai nyaplir karena ini 10%, saya rasa untuk tema ini udah pasti semuanya benar jika tidak nyaplir. Jadi nyaplir dalam artian, jika di sini adalah lombanya tentang lingkungan, bagaimana yang anak-anak lakukan jika adanya kerusakan alam. Jika apabila dia menggambarnya tentang yang lain, misalkan pantomim segala macam, yaitu digambar, itu berarti udah nyaplir, berarti udah tidak sesuai dengan tema cerita. Itu baru nilainya akan berbeda. Kemudian wawasan pengetahuan terkait dengan tema yang dipilih. Jadi ini jadi anak-anak tahu bahwa misalkan kayak wawasan tentang kalau di alam misalkan di laut ada apa saja, seperti apa saja, untuk misalkan ada kerusakan apa saja, terus ada bagaimana cara menanggulanginya, atau mungkin karena longsor atau banjir, itu salah satu wawasan. Jadi dari gambar-gambar di sana sudah tahu, oh anak-anak ini wawasan seperti ini. Kemudian ide dan mengelola menata seluruh aspek visualnya. Jadi ini kreativitas anak-anak, itu nilainya 20%. Kemudian prinsip estetik, komposisi, irama, kedalaman, dimensi. Nah ini komposisi dari warnanya, itu mungkin letak dari dari figurnya, itu mungkin bisa dari sini Bapak Ibu untuk penilaiannya itu di sekitar 20%. Kemudian keterampilan menguasai unsur rupa, bentuk, warna, garis, dan bidang. Nah ini juga udah Dewan Juri sudah biasa Bapak Ibu ya, bentuknya bagaimana, warna, garis, bidang, itu sudah seperti itu, mungkin berkaitan juga dengan nomor 4. Lalu penguasaan medium alat menggambar. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan cat air kan berbeda cara penggunaannya, dengan krayon mungkin seperti itu, mungkin krayon dengan oil pastel pun itu berbeda, mungkin dengan cat akrilik pun itu juga berbeda. Jadi anak-anak menguasainya itu bagaimana, itu juga ada penilaiannya. Itu nilainya 10%. Jadi total 100% untuk penilaiannya. Lanjut Pak Wayan. Rasanya sampai situ aja Pak Wayan ya. Ada lagi? Oke, itu saja Pak Wayan yang bisa saya sampaikan, dan beberapa yang tadi hasil dari TM dengan Dewan Juri rasanya. Oh ya, lagi satu Pak Wayan, ada lagi satu, yaitu tentang tidak perlu adanya tulisan pada gambar. Jadi agar tidak terkesan seperti poster. Jadi Bapak Ibu itu yang ditekankan oleh Dewan Juri, tidak perlu adanya tulisan apapun. Oke, itu saja Pak Wayan. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin kurang lebihnya nanti mungkin ada dari Dewan Juri yang hari ini bisa hadir, mungkin ada tambahan. Apa nanti belakang Pak Wayan ya? Ya, nanti aja pas sesi saya jawab ya. Oke, terima kasih Pak Wayan atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Baik, terima kasih Pak Yasin atas penyampaiannya terkait dengan gambar bercerita. Nah, kita langsung saja Pak Ibu, silakan kalau ada pertanyaan mungkin bisa dicatat dulu ya biar kita waktunya efisien ya. Ini nanti kita kalau ada pertanyaan di sesi tanya jawab ya. Baik, selanjutnya adalah menyanyi solo. Ini kepada Bu Made Andayani. Silakan Ibu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Sudah terdengar ya, izin Pak Wayan, sudah terdengar suara kami? Sudah. Pertama-tama izinkan Tiang mengaturkan penganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Yang terhormat Ibu Ketua FKKS yang dalam hal ini selaku Ketua Panitia, demikian juga teman-teman
pengurus yang lainnya, selaku panitia juga, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah Dewan Juri yang sudah ikut dalam kegiatan technical meeting secara daring pada hari ini. Demikian juga kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga pembina dari masing-masing sekolah per bidang masing-masing. Izin Tiang langsung saja. Jadi untuk menyanyi solo, di sini ada beberapa yang mungkin kita perlu perhatikan terkait dengan technical meeting, di mana pada babak penyisihan, setiap peserta menyanyikan satu buah lagu bahasa Indonesia yang ada pada pilihan. Yang pertama ada pilihan Selamanya Untukmu Teman dari Naura. Kemudian yang kedua ada Kepompong dari Neona. Yang ketiga ada Kejar Mimpi dari Maudi Ayunda. Yang keempat ada Bully dari Naura. Ada pilihan kelima yaitu Lihatlah Lebih Dekat dari Yura Yunita. Kemudian yang keenam pilihannya ada Melompat Lebih Tinggi dari Salah on Seven. Nah ini Bapak Ibu mungkin sudah siap dengan salah satu dari pilihan lagu tersebut. Nah adapun beberapa yang harus kita perhatikan, di mana yang pertama peserta membuat satu buah video menyanyi yang diunggah ke akun Google Drive atau YouTube masing-masing peserta. Nah, di sini nanti akan disiapkan akun Google Drive-nya. Kemudian jika YouTube masing-masing peserta itu juga sudah ada, bisa nanti di-upload di sana. Kemudian yang kedua, musik iringan yang dipakai untuk rekaman itu boleh memakai MMU atau Music -1 atau pengiring. Nah, pengiring di sini tidak boleh terlihat di dalam video yang dikirim. Nah, jadi pengiringnya mungkin nanti di belakang layar atau di samping, ya, tidak terlihat dalam layar video. Nah, pengiring itu bisa berupa iringan gitar atau piano atau keyboard. Nike bisa disesuaikan, sesuai dengan kemampuan ataupun fasilitas yang ada. Nah, kemudian yang ketiga, instrumen, maaf Niki instrumen ya. Instrumen di sini bisa menyesuaikan kunci dasarnya dengan vokal peserta. Nah, di sini artinya mungkin pada saat pemilihan musik tersebut, jika memakai Music -1, mungkin nada dasarnya atau kunci dasarnya lain-lain nih. Nah, Nike bisa disesuaikan. Kami pada saat berdiskusi dengan Dewan Juri itu memberikan kebijakan terkait kunci dasar itu bisa disesuaikan dengan vokal masing-masing peserta. Nah, kemudian yang keempat, peserta boleh menggunakan mikrofon atau tidak, namun suara harus terdengar jelas dan jernih. Nah, jika tidak menggunakan mikrofon dengan efek built-in, gitu ya. Jadi di sini peserta boleh menggunakan mikrofon, tetapi suaranya itu harus jelas. Artinya tidak terindikasi dia merubah-rubah mikrofon tersebut atau memanipulasi begitu ya. Kemudian artinya jelas suaranya gitu, jelas suara asli atau natural dari peserta itu jelas gitu. Mungkin Niki Dewan Juri Niki sudah terbiasa untuk mendengarkan vokal daripada masing-masing penyanyi, mungkin sudah mengerti. Nah, kemudian yang selanjutnya, kostum yang digunakan peserta adalah pakaian dengan sentuhan daerah masing-masing dengan tetap menjaga kesopanan dan estetika. Nah, kemarin banyak yang bertanya, Bu, untuk pakaiannya Punapi, apakah pakai pakaian artinya pakaian, karena di sini kan lagunya nasional nih, apakah pakai pakaian seperti lagu pop, apakah pop daerah begitu nih. Nah, karena di sini sudah ada ketentuan bahwa kostumnya itu adalah pakaian dengan sentuhan daerah masing-masing, karena kita di daerah Bali, kita satukan dah persepsi kita untuk desain baju itu memakai sentuhan daerah
Bali begitu nggih. Dan desain bajunya itu juga tidak membatasi ruang gerak dan penampilan. Mungkin karena nanti kriteria penilaiannya sebentar kita lihat ada penampilan juga, kinten nggih, biar tidak mengganggu nanti ruang gerak mereka. Nah, selanjutnya untuk penamaan folder, nanti pada saat Bapak Ibu sudah mencari video, kemudian menguploadnya. Nah, di sini untuk folder itu diisi asal provinsi, misalkan provinsi Bali kan gitu ya, Bali cabang lomba menyanyi solo, kemudian nama siswa sendiri FLS 3N gitu nih, contoh nih Bali ini. Dan kemudian juga diisi dengan di bawah nama itu diisi dengan nama sekolah juga nih, nama sekolah di masing-masing sekolah, alamat sekolah peserta. Kemudian diunggah ke akun Google Drive masing-masing peserta dan link Google Drive-nya diunggah ke aplikasi Ajang FLS 3N. Nah, ini sama juga dengan yang tadi gambar bercerita yang sudah disampaikan oleh Pak Yasin. Nanti ini otomatis yang sudah sinkronisasi nanti akan melihat nanti di sana ada web untuk Ajang aplikasi Ajang FLS 3N itu bisa diunggah di sana videonya. Kemudian pastikan tautan link Google Drive-nya dibuat tidak private atau restricted agar bisa diakses oleh juri. Jadi Google Drive-nya supaya tidak di private, supaya nanti yang mengakses adalah hanya juri, 3 juri, hanya 3 juri saja, gitu, untuk mengakses dari Google Drive tersebut. Kemudian video juga diunggah ke kanal YouTube yang disetel sebagai unlisted atau tidak publik. Ini kayak Kemudian tautan atau link YouTube tersebut diunggah ke aplikasi Ajang. Nah, sama dengan yang sebelumnya niki nggih. Bisa lanjut Pak Yan? Nah, untuk durasi video itu maksimal 5 menit untuk satu lagu, termasuk perkenalan, nggih. Misalkan dalam perkenalan menyebutkan nama mungkin selamat pagi atau selamat siang atau selamat sore boleh. Kemudian nama saya bersekolah di mana, kota apa misalnya dari Jembrana, Provinsi Bali. Ya cukup itu saja nggih, biar tidak lama nanti untuk perkenalan. Jadi yang tegaskan kembali untuk narasi perkenalannya selamat pagi atau selamat sore tergantung dari jam titik videonya. Saya namanya siapa, kemudian bersekolah di mana, dari kota mana atau dari kabupaten apa, provinsi ini. Nah lanjut dah dengan videonya langsung. Nah ini maksimal 5 menit. Mohon diperhatikan nanti Bapak Ibu, karena durasi videonya hanya maksimal 5 menit. Kemudian untuk video dilarang diedit baik gambar ataupun suara dalam bentuk apapun. Tadi sudah tegaskan juga nggih. Jadi supaya natural suaranya, kemudian gambarnya. Nah untuk gambar, nah niki beda dengan gambar bercerita. Kalau gambar bercerita mungkin sifatnya dinamis, bisa diambil dari sudut kiri, sudut depan, dari depan atau sudut sebelahnya, kinten tergantung dari apa namanya kriterianya itu. Nah khusus untuk menyanyi solo, mungkin demikian juga dengan pementasan yang lain yang berbentuk performance. Di sini kita memakai statis. Statis artinya bahwa videonya itu diambil dari satu tempat di depan. Nah, sebentar kita akan lihat ada gambarnya ini gimana caranya untuk ambil video tersebut. Nanti supaya sama-sama kita bisa lihat. Jadi video dilarang diedit baik gambar ataupun suara dalam bentuk apapun. Kemudian video diawali oleh peserta dengan menyebutkan nama tadi sudah nama lengkap, asal sekolah, kota dan provinsi. Kategori yang diikuti juga. Misalnya mengikuti lomba menyanyi solo dengan lagu apa gitu judulnya apa dari siapa Noah atau siapa kinten penyanyinya. Nah, kemudian setelah menyebut semua yang diminta,
langsung tanpa jeda itu peserta mulai menyanyi. Tanpa dijeda nanti gini, nanti mohon nanti operator masing-masing peserta itu tolong diperhatikan sekali niki nggih, supaya tidak lama, supaya tidak melebihi dari durasi video 5 menit. Nggih, dari perkenalan. Nah, selanjutnya untuk format video, nah niki yang penting Bapak Ibu nggih. Untuk format video adalah MP4 dengan resolusi minimum 720p nggih. Jadi di sini silakan Bapak Ibu nanti memakai aturan ini karena ini juga siapa tahu ada yang sudah menjadi yang juara nanti kan otomatis video ini bisa langsung dikirim ke tingkat provinsi atau kalau provinsi juga lolos bisa langsung ke nasional dan ini sudah sesuai kriteria nasional. Nih dulu selanjut Pak Yan. Nah inilah tampilan dari ketentuan video tersebut. Nih, video rekaman yang dibuat wajib menampilkan kalender. Nah, di sini Bapak Ibu nih, dilihat di sini kalender. Kalender misalkan kita take videonya bulan April begitu. Upayakan kalendernya ini 2026, ini kan 2025 nih, nggih. 2026 bulannya April gitu. Kalau Mei misalkan bulannya Mei gitu nggih. Ini harus kelihatan di video. Demikian juga jam dinding. Nah, jadi di sini video rekaman yang dibuat itu wajib menampilkan kalender dan jam dinding dengan jarum yang berjalan untuk menyatakan tanggal dan waktu rekaman dengan penyanyi yang harus ada di dalam satu frame tersebut. Nggih. Jadi jam tersebut harus berjalan, kinten nggih. Artinya detikannya itu harus on, kinten. Karena tidak bisa nanti videonya itu diedit-edit. Misalkan ada gini, sebentar mau edit lagi, diubah lagi, kemudian jamnya berbeda dari video yang pertama. Gitu. Jadi di sini karena sistem videonya adalah on, jadi untuk jam itu harus kelihatan jarum jamnya itu berjalan. Gitu. Artinya jarum jamnya itu detikannya itu 5 menit dan lain sebagainya itu supaya jalan. Gitu. Demikian juga kalender itu mohon diperhatikan juga kalender juga supaya menyesuaikan dengan bulan. Bulan Bapak Ibu untuk take videonya gitu. Nah, di sini mungkin kelihatan untuk operator HP-nya. Untuk operator HP, nah jika Bapak Ibu misalkan memakai jauh misalkan, kalau misalkan mungkin untuk penampilan bidang lainnya mungkin perlu sampai dari bawah ya untuk mencari penampilan dan lain-lain. Nah, untuk menyanyi jika misalkan suaranya nanti terganggu ketika menampilkan video tersebut bisa didekatkan. Nah, objek yang masuk frame kamera seperti itu. Mungkin ada di sudah dia ya yang di gini untuk apa namanya yang di HP nih. Nah, ini bisa nanti Bapak Ibu coba dulu ya. Nah, kalau misalkan full body boleh juga, yang penting tidak mengurangi daripada video maupun audio yang nanti akan Bapak Ibu tik nanti. Nah, jika misalkan, nah ini sudah kesepakatan juri juga, seandainya Bapak Ibu tidak menampilkan kalender atau jam yang on, yang berjalan tersebut, jamnya, nah itu akan didiskualifikasi Bapak Ibu. Mohon maaf nih, karena ini adalah ketentuan dari pusat juga sebagai salah satu daripada ketentuan umum begitu ya, yang harus kita ikuti. Jadi mohon maaf nanti kalau didiskualifikasi meskipun nanti suaranya bagus begitu nggih. Nah, untuk indikator penilaian di sini mencakup 4 aspek di mana yang pertama adalah materi suara. Nah, materi suara di sini bobotnya 30% Bapak Ibu nggih, lumayan niki. Nah, uraiannya adalah ketepatan nada dari awal hingga akhir, kemudian kualitas nada tinggi dan nada rendah, kualitas kejernihan suara atau bersih. Ya, jadi nike untuk materi suaranya 30%, kemudian untuk teknik vokal 30% juga,
penggunaan register vokal yang menyeluruh, pernapasan, artikulasi, atau pengucapan, irama yang dinyanyikan, sesuai dengan aksen atau tekanan lagu, memulai dan mengakhiri lagu. Nah, niki bagi Bapak Ibu pembina ini sudah mengerti dan niki nggih uraiannya. Selanjutnya penghayatan 30%. Nah, penghayatan itu meliputi penjiwaan dan penghayatan terhadap lirik, lagu, dan penyampaian pesan atau cerita lagu sesuai dengan makna lirik. Niki juga 30% ini nilainya nggih. Kemudian untuk penampilan juga dinilai nggih. Nah, karena di sini penampilan dinilai, mohon juga Bapak Ibu diperhatikan juga ya dari busana, dari penampilan dari pertama nih nggih. Di sini memang bobotnya kecil, di sini 10%. Nah, di sini uraiannya di sana termasuk sikap panggung, percaya diri, interaksi dengan audiensi. Nah, walaupun mereka misalkan take videonya itu artinya karena ini video kemungkinan tidak ada audiens, nggih, tidak ada penonton, tetapi seakan-akan mereka itu misalkan lagunya adalah lagu beat begitu, ingin mengajak atau apa namanya, yaitu mengajak audiens itu silakan, mungkin itu bisa ditampilkan di sana pada saat take video. Nah, dengan gerakan-gerakan yang mendukung. Kemudian kostum juga, kesesuaian busana dengan lagu yang dibawakan. Kemudian kehadiran panggung, karisma dan daya tarik selama tampil. Nah, itu mungkin terkait dengan ekspresi dan lain-lain sebagainya nih, nggih. Silakan itu disesuaikan. Mungkin lagi sedikit Pak Wayan. Masih Pak Wayan? Oke, sudah nggih. Nah, mungkin itu dulu yang Bapak Ibu yang sampaikan terkait dengan menyanyi solo. Nah, untuk apa namanya, yang sampaikan sedikit juga untuk indikator penilaiannya itu adalah dari 60 sampai 65 itu kategorinya kurang, kemudian 70 sampai 75 itu cukup, 80 sampai 85 itu baik, 90 sampai 95 itu sangat baik atau sempurna. Nah, itu sudah melalui diskusi dengan para juri, dewan juri, khususnya di menyanyi solo. Nah, jika ada hal yang ingin ditanyakan atau yang kurang jelas, bisa nanti pada forum tanya jawab, nanti kita bisa diskusikan kembali. Demikian yang bisa Tiang sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Tiang tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Waktu Tiang kembalikan pada Pak Wayan. Terima kasih Bu Made yang sudah menyampaikan terkait dengan menyanyi solo. Saya rasa sih sudah cukup jelas tadi ya. Tapi nanti kalau ada pertanyaan silakan. Oke, baik selanjutnya nih biar cepat ya. Dari Kria, Pak Anom. Baik, terima kasih kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu semua. Silakan di next slide. Saya akan sampaikan beberapa kriteria dalam penilaian Kria. Nah, pertama Pak Ibu, untuk bahan kita ditekankan sekali lagi menggunakan material alam yang banyak tersedia di daerah setempat seperti kayu, rotan, bambu, daun, akar, kulit, dan sejenisnya. Jadi lebih ke bahan-bahan organik Bapak Ibu ya. Namun tidak menutup kemungkinan untuk dikombinasikan dengan material pendukung lainnya sebagai variasi penyatuan karya atau keperluan lainnya tanpa menghilangkan sama sekali karakter khas material utama. Artinya Bapak Ibu menggunakan material yang berbahan dasar organik, namun untuk penyatuan misalkan lem atau mengikat dan motor penggerak itu misalnya bisa menggunakan bahan-bahan anorganik. Kemudian teknik pembuatan itu bisa menggunakan peralatan manual, peralatan mekanik, mesin bor, mesin potong, atau alat tajam lainnya. Namun jika menggunakan benda-benda atau peralatan yang berbahaya, agar ditekankan safety-nya untuk peserta. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, luka atau sebagainya. Kemudian untuk teknis pelaksanaan seleksi. Jadi pembuatan karya dikerjakan sambil direkam video, boleh timelapse untuk hal tertentu. Jadi karena pembuatan karya ini pasti panjang Bapak Ibu, maka bisa di timelapse pada bagian-bagian tertentu yang memang rasanya tidak substansi terhadap aspek penilaian. Terus yang kedua, peserta bekerja dengan mengenakan seragam olahraga sekolah masing-masing. Jadi tidak menggunakan pakaian bebas Bapak Ibu ya.
Yang ketiga, peserta diberi kebebasan dalam memilih material, serta upaya memilih material yang unik dan memiliki karakter yang sesuai dengan karya yang dibuat. Nah, ini memperjelas atau mempertajam kembali pada bahan yang disampaikan sebelumnya, Bapak Ibu ya. Berikutnya, peserta yang menggunakan peralatan dan material berbahaya. Nah, ini penjelasan yang tadi, menggunakan alat safety lah, Bapak Ibu ya. Oke, lanjut Pak Yan. Nah, teknis pelaksanaan seleksi. Jadi peserta membuat video boleh diedit berdurasi maksimal. Penekanannya maksimal 5 menit Bapak Ibu ya. Yang berisi presentasi tentang konsep, bahan, alat, proses kerja, kemudian teknik yang digunakan, dan hasil akhir karya. Kalau dia berupa perhiasan, maka dikenakan pada tubuh peserta atau siswa. Jadi ditekankan sekali lagi bahwa tidak hanya video mengerjakan atau membuat karya, tetapi pada bagian awal dijelaskan dulu tentang konsep, bahan, alat, kemudian baru lanjut ke proses kerja dan teknik yang digunakan. Pembuatan video dilakukan dengan mempertimbangkan pencahayaan, sudut pandang, fokus, dan audio yang baik. Format video jelas MP4, kualitas HD dengan resolusi 320p Pak ya, dan perekaman video diambil secara landscape atau horizontal. Tautan atau link penyimpanan video itu di Google Drive wajib diunggah pada aplikasi Ajang Evaluasi 3N Dikdas. Nama video mencantumkan sebagai berikut, contohnya sudah terlihat di sana, Kria, kemudian nama peserta, nama sekolah, kabupaten, dan provinsi Pak Ibu. Nah, selain diunggah pada Google Drive, video juga diunggah di YouTube dengan mengklik pilihan Unleash Bapak Ibu ya pada menu visibilitasnya. Tautan link video YouTube dimasukkan atau diinsert pada ke aplikasi LS3N 2026 Dikdas. Itu sudah jelas Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab kembali, karena saya rasa poin-poinnya sudah jelas. Untuk indikator penilaian, secara estetika itu memiliki bobot 30%. Nah, dengan uraian memiliki karakter dan keindahan bentuk. Jadi keindahan bentuknya dinilai 30%, kemudian kerapian 25%. Memperhatikan atau memperlihatkan tingkat penyelesaian akhir, ketelitian, dan ketepatan dalam penyatuan dan penggunaan material. Tepat nggak dia menggunakan material A dikombinasi dengan material B itu misalkan. Kreativitas itu dinilai juga bobotnya 25%, dengan uraian keunikan itu. Terus kualitas material 10%, meliputi kekuatan keunikan dan proses pengolahan material. Dan yang terakhir fungsional Pak Ibu. Karya yang dibuat itu berfungsi atau tidak. Dan penekanannya kemarin waktu sosialisasi dan di panduan juga, itu adalah karya yang dibuat berupa mainan atau benda-benda lain yang memiliki manfaat sesuai dengan indikator penilaian poin kelima, fungsional Pak Ibu ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Kalau ada yang memang belum jelas, nanti dapat ditanyakan di sesi tanya jawab. Oke, waktu yang kembalikan Pak Yan. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Nom atas penyampaiannya. Kita lanjut dulu ya. Nanti kalau ada yang pertanyaan silakan dicatat dulu. Selanjutnya adalah mendongeng Pak Yudi Chandra. Silakan Pak Yudi. Nah, semua Pak Yan untuk yang mendongeng. Ya, silakan Pak Yudi. Pak Yan dilanjutkan Pak Yan. Saja ya, niki untuk mendongeng sendiri niki ada beberapa tema khusus yang bisa diambil ya. Nah, ada 8 nih, yang kira Bapak Ibu sudah semuanya menyimak gitu ya. Yang pertama dari kejujuran sebagai warisan leluhur, kemudian tanggung jawab anak bangsa dalam cerita rakyat, dan yang ketiga keberanian yang bijaksana dan keteguhan hati dalam dongeng Nusantara, kerja keras dan kesabaran dalam tradisi lokal, dan yang keenam
jaga alam, menjaga kehidupan, kemudian yang ketujuh kearifan lokal sebagai penuntun hidup generasi muda, dan ke-8 itu dongeng dalam kampungku untuk Indonesia. Jadi silakan Pak Ibu ambil salah satu tema khusus yang bisa digunakan untuk menongeng. Nah, ini untuk ketentuan materi lomba Bapak Ibu. Nah, yang pertama itu naskah dongeng dapat menyadur dari buku cerita dongeng, legenda, cerita rakyat, atau fabel Indonesia. Nah, di sini penggunaan cerita rakyat asli atau ide dan cerita ditulis sendiri merupakan nilai tambah. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan ataupun menyadur dari cerita yang sudah ada, ataupun itu jika Bapak Ibu memiliki cerita sendiri, itu bisa dijadikan dongeng, itu akan mendapatkan poin plus sendiri dari Dewan Juri. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan sederhana. Jadi dalam penggunaan bahasa Indonesia ini diperbolehkan menggunakan bahasa daerah, namun nanti mohon diperjelas nih apa artinya. Ya, selanjutnya saya mencerminkan karakteristik usia siswa SD dan menggunakan dan mengangkat budaya lokal. Jadi di sini jelas ya. Jadi Bapak Ibu diharapkan ya dongeng yang dibawakan itu seusia anak-anak dan juga kalau bisa mengangkat budaya lokal setempat. Dan lanjut, peserta memilih isi cerita dongeng yang sesuai dengan tema. Dan cerita haruslah disunting dari aspek kekerasan, pembunuhan, percintaan, dan romantisme berlebihan tanpa mengurangi esensi. Jadi Pak Ibu semuanya ini sudah menjadi ya tidak baru lagi, jadi semua dongeng pun jadi bebas dari unsur kekerasan dan sebagainya. Jadi untuk ketentuan materi lomba, yang pertama tidak perlu ada kesimpulan atau pesan moral di akhir dongeng. Dan yang kedua, peserta disarankan menyebutkan judul buku, sumber cerita, penulis, dan ilustrator. Tidak ada dari buku atau sumber cerita di awal ataupun di akhir mendongeng. Jadi Pak Ibu silahkan nanti anak-anaknya bisa kan judul buku atau sumber ceritanya, penulis apa, Pak Ibu menulisnya dari sendiri, jadi silakan Pak Ibu bisa sampaikan nanti ke anak-anaknya. Jadi penulisnya itu dari bukan dari kisah yang sudah ada, namun dari dari penulisnya sendiri. Jadi akan dari gurunya atau dari yang lainnya. Kemudian yang ketiga, peserta menggunakan seragam sekolah tanpa riasan wajah atau make up. Diperbolehkan menambah ornamen kostum yang selaras dengan cerita. Jadi kemarin ada tambahan sedikit dari Dewan Juri nih Bapak Ibu nih. Jadi Dewan Juri ini berharap lebih Bapak Ibu nih. Jadi berharap nantinya peserta ini bisa tampil luar biasa di tingkat nasional. Jadi harapannya sih Dewan Juri itu biar kostum yang digunakan oleh anak-anak itu disesuaikan dengan temanya. Nah, sampai tetap diperbolehkan menggunakan kostum seragam biasa, namun nanti mungkin jika lawannya menggunakan kostum yang sesuai dengan tema, mungkin akan menjadi pertimbangan tersendiri di Dewan Juri yang diharapkan. Dan alat peraga diperbolehkan atau wajib dan terbatas hanya sebagai pendukung cerita, bukan seperti panggung. Jadi Bapak Ibu semuanya, kemarin pesan dari Dewan Juri diharapkan kalau bisa dari peserta menggunakan ataupun membawa alat peraga. Alat peraga tersebut digunakan bukan hanya sebagai peragaan. Mungkin kalau membawa alat peraga seruling mungkin bisa dimainkan nantinya. Jadi mohon nanti jika bisa kita harapan Dewan Juri agar bisa bersaing tingkat nasional, diharapkan membawa peraga bisa digunakan nantinya saat. Kemudian kemampuan lain, menari, menyanyi, alat musik diperbolehkan selaras dengan ciptaan. Jadi Niki di sini diharapkan jadi diharapkan sih kampanye Dewan Juri agar dalam mendongeng tersebut Bapak tidak menggunakan backsound yang backsound dari lagu-lagu Jadi diharapkan backsound tersebut muncul dari suara anak itu sendiri. Suara ataukah dari alat gitarnya atau alat-alat properti yang lainnya yang memungkinkan timbul suara. Jadi itu harapan dari Dewan Juri. Nah, kemudian cara produksi video. Nah, di sini peserta hanya mengirimkan satu video mendongeng dengan durasi 5-10 menit. Maksimal 2 menit perkenalan dan maksimal 8 menit tampilan. Dan yang kedua, format video MP4 resolusi minimal 720p dengan rasio 16:9 landscape.
Yang ketiga, pengambilan video menggunakan gawai atau kamera dengan posisi statis. Dan nomor 4, video harus berupa video utuh dalam 1 kali take nih. Yang kelima, dilarang disunting ataupun dipotong. Dilarang menambahkan ilustrasi musik, suara tambahan, grafis, atau gambar tambahan. Dan terakhir itu video diunggah melalui aplikasi jenjang. SON. Nah, kemudian indikator penilaian berhubungi. Nah, di sini ada beberapa indikator. Yang pertama itu dilihat dari komponen cerita menjadi peristiwa. Ini Bapak Ibu mungkin sudah membacanya. Kemarin yang cuma menjadi penekanan Dewan Juri itu yang poin ke-6 Bapak Ibu. Karena ada respon spontan penonton. Nah, kemarin kan sudah sama bahwa kita ini lombanya adalah daring. Jadi kemarin Dewan Juri menegaskan lagi gitu ya. Jadi Bapak Ibu diminta untuk ada penonton. Namun penonton tersebut tidak terlihat di kamera Bapak Ibu. Itu ada penonton tapi penonton tersebut tidak terekam oleh kamera. Namun di sini diharapkan penonton tersebut memberikan interaksi lah. Interaksi pertama jika pendongeng mengucapkan salam, penonton membalas salam tersebut. Dan interaksi tersebut bisa dalam bentuk ketawa, kemudian juga dalam bentuk interaksi yang lainnya. Yang di sini maksudnya interaksi yang dimaksud di sini tidak boleh interaksi tersebut dalam kegiatan yang terlalu berlebihan. Kemarin cuma ditekankan itu hanya diperbolehkan interaksi tersebut berupa salam dan juga ada ketawanya seperti itu. Karena bagi Dewan Juri jika tidak ada respons seperti itu ya kurang greget untuk pendonggengnya seperti itu. Dan juga biar masuk dalam unsur penilaiannya juga. Dan yang kedua, taksir karakter. Nah, ini ada beberapa poin. Nah, kemudian yang menjadi penekanan kemarin itu dalam transisi karakter. Jadi nanti dalam karakter tersebut tentu pendongeng itu akan memainkan beberapa karakter Bapak Ibu. Jadi di sana diharapkan adanya ketika adanya perpindahan karakter, jadi diiringi juga dengan perpindahan gerak, artinya gerakan ataupun movement yang jelas. Artinya misalkan dia pertama jadi karakternya itu jadi si A, kemudian dia berpindah di karakter B, kemudian dia ada pergerakan ataupun movement. Jadi sehingga tidak satu gerakan, artinya tidak posisi dia untuk beberapa karakternya. Jadi diharapkan banyak karakter juga ada pergerakan ataupun tafsir vokal. Nah, sini sudah jelas ada tempo, irama, artikulasi, dinamika permainan vokal. Nah, di sini dari Dewan Juri sih tidak ada penambahan sama. Kemudian yang dijelaskan cuma yang poin yang kelima itu ada pergerakan ataupun movement. Jadi seperti apa disampaikan itu diharapkan jika ada perpindahan karakter juga ada pergerakan ataupun movement. Nah, kemudian tambahan sedikit dari Dewan Juri kemarin untuk pembukaan. Jadi kalau pengalaman beliau di tingkat nasional itu diharapkan pembukaannya itu tidak hanya sebatas perkenalan diri itu kan sudah menjadi hal yang lumrah. Kalau bisa bagi beliau diharapkan ada suatu hal yang beda ketika dia baru masuk, mungkin sambil nyanyi dulu dan sebagainya, nanti baru perkenalan. Jadi agar ada nuansa yang berbeda bagi beliau. Karena di tingkat nasional pun yang lebih menjadi suatu pembeda itu seperti itu. Jadi pengalaman beliau yang kemarin disampaikan. Bapak Ibu, jadi kurang lebih seperti itu untuk di mendongeng. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang dipahami ataupun yang perlu dibahas, mari kita bahas bersama-sama saat diskusi. Terima kasih Pak Wayan. Baik, terima kasih Pak Yudi sudah menyampaikan terkait mendongeng ya. Baik, selanjutnya kita lanjut ke menulis cerita. Pak Agung Aditya, apakah sudah hadir? Dan laptopnya sudah baik? Cek, halo. Oh ya, sudah. Silakan Pak Agung.
Halo, mohon maaf ini Halo. saya Susilo Oh, ya Pak Su. menggantikan Pak Agung nggih. Nggih, makasih Pak Su. Mungkin Pak Agung masih Sepertinya kendala ya. Pak Agungnya masih ada kendala dia. Nggih, Nggih. izin Silakan Pak Su, untuk lanjut. menyampaikan terkait dengan lomba menulis cerita. Sesuai dengan juknis, saya rasa sudah semua bisa dicermati di sana, sudah lengkap. Mungkin di sini saya coba ingin menyampaikan terkait lomba menulis cerita sesuai dengan petunjuknya. Lomba menulis cerita adalah kompetensi antar siswa dalam menyampaikan gagasan ke dalam rangkaian cerita fiktif tertulis secara kreatif dan menarik. Cerita fiktif yang dimaksud mengandung unsur-unsur seperti tema, tokoh, plot, latar belakang, dan gaya bahasa. Sumber cerita dapat berasal dari imajinasi, referensi, pengamatan, pengalaman pribadi, maupun pengalaman orang lain. Cerita ditulis menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Selanjutnya, cerita harus merupakan karya asli peserta, yang dimana di dalamnya nanti dibubuhi surat pernyataan keaslian yang bermaterai 10.000. Ketentuannya juga, cerita tersebut tidak boleh menggunakan EA, habis itu belum pernah dipublikasikan di media manapun. Untuk materi cerita tidak mengandung diskriminasi terhadap suku, agama, ras, etnis, ataupun kelompok tertentu, serta bebas dari unsur kekerasan, ujaran kebencian, dan pornografi. Nah, di sini untuk aturan penulisannya, yang menggunakan Microsoft Word atau komputer nanti, yang perlu dicermati yaitu format penulisan. Yang pertama, pemilihan font yaitu Calibri dengan ukuran 12, spasi 1,5. Terus untuk ukuran kertasnya adalah A4, yang dimana marginnya itu setiap sisinya sama semua, atas bawah kanan kiri 2,54 cm. Untuk panjang cerita minimal 500 sampai 1.700 kata. Terus karya tidak perlu disertai kesimpulan, pesan moral secara eksplisit, ilustrasi sampul maupun ilustrasi isi. Jadi ceritanya saja. Terus untuk naskah lomba harus memuat di dalam naskah itu harus tertera cabang lombanya, judul cerpennya, nama peserta, nama sekolah, kabupaten, dan juga provinsi. Itu untuk ketentuan penulisannya. Selanjutnya, seleksi tingkat kabupaten dilakukan untuk memilih satu peserta terbaik yang berhak maju ke tingkat nasional. Selanjutnya, lomba dilaksanakan secara daring, cukup hanya mengirim filenya saja, tidak mengirim video. Peserta wajib memilih salah satu dari 3 tema berikut. Jadi dalam lomba ini ada 3 tema yang bisa dipilih. Yang pertama yaitu temanya menjaga bumi, yang kedua aku dan pahlawan, yang ketiga merawat budaya dan tradisi. Untuk genre tulisannya bersifat bebas, karya wajib diunggah di akun Google Drive masing-masing peserta, jadi nanti masing-masing peserta untuk mengunggah di dalam Google Drive. Dengan catatan setiap unggahan tersebut tidak dikunci, siapa saja yang memiliki link dapat melihat. Pilih anyone with the link can view. Biasanya kadang-kadang lupa kita ngirim masih kekunci, jadinya kita tidak bisa melihat. Terus untuk penamaan file itu dengan format nama peserta underscore cabang lomba underscore nama sekolah. Peserta wajib memasukkan tautan link Google Drive tersebut ke dalam sistem aplikasi lomba sesuai format yang ditentukan. Peserta harus mengunggah surat pernyataan keaslian karya yang dibubuhi materai 10.000 dan ditandatangani oleh peserta. Format surat tersedia di lampiran pedoman. Berarti nanti di pedoman Bapak Ibu bisa cermati, ada link untuk mengunduhnya atau bentuk formatnya. Nanti juri menilai semua karya dan menentukan satu karya terbaik untuk mewakili kabupaten ke tingkat nasional. Selanjutnya untuk indikator penilaian,
Yang pertama, kesesuaian dengan tema itu 20%, sesuai dengan tema yang tadi. Yang kedua, kreativitas pengolahan cerita 30%, bahasa 20%, kepanduan unsur cerita, tokoh, terkait dengan konflik, alur, ataupun latar, itu 30%. Gitu saja mungkin terkait dengan menulis cerita, nanti lebih lanjut mungkin ditanya jawab lebih banyak nanti Pak Wayan. Terima kasih Pak Wayan. Oke. Waktunya saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Susilo ya, atas penyampaiannya. Selanjutnya, kita lanjut dulu ya, biar cepat. Silakan dari Pantomim Pak Aryase, kita hadir. Oke, Mungkin terima bisa kasih poin-poinnya Pak Dian. terima kasih Bu Oke. Ketua, Pak Wayan, serta juri dan para pembina peserta lomba yang saya hormati. Langsung saja untuk lomba pantomim. Jadi sudah jelas ada di Juknis, silakan nanti Bapak Ibu baca kembali, yang hanya memaparkan secara singkat saja. Yang pertama, sudah jelas pesertanya 2 orang, jadi bergrup ya. Kemudian pesertanya boleh laki-laki atau perempuan atau kombinasi. Kemudian materi karya lomba wajib mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan, serta wajib menggunakan musik instrumental atau musik tanpa lirik. Dan ingat Bapak Ibu menghindari musik yang berhak cipta atau copyright dari karya orang lain. Ya. Kemudian untuk akses musik iringan, jadi Bapak Ibu boleh mengunduh pada tautan yang telah disediakan, di Juknis sudah ada Pak Ibu. Atau peserta juga diperbolehkan memilih atau meramu atau menyunting musik iringan atau menambahkan efek suara sesuai dengan kreativitasnya masing-masing, asalkan bebas dari copyright. Kemudian juri berhak mengurangi nilai, menurunkan peringkat atau mendiskualifikasi sebagai sanksi jika peserta tidak mengikuti ketentuan yang sudah disiapkan. Dan hasil keputusan juri tidak bisa diganggu-gugat. Ya. Lanjut. Secara teknis, lombanya peserta menampilkan karya pantomim secara daring. Kemudian durasinya 5 menit sudah termasuk presentasi karya, dan durasi tidak mempengaruhi nilai. Kostum dan make up pantomim disiapkan oleh peserta, kemudian penggunaan latar belakang harap disesuaikan dengan kostum yang akan dipakai penampil supaya tidak senada atau kontras untuk lebih memperjelas gerakan tampilan, dan teknik pengambilan video dengan kamera statis atau tidak bergerak, dan usahakan Bapak Ibu tidak meng-zoom in atau zoom out video yang diambil. Kemudian tidak boleh menggunakan properti apapun di tangan kosong. Selanjutnya untuk materi karya Bapak Ibu, jadi temanya secara garis besar adalah pantang menyerah yang menggali semangat murid dalam belajar dan peduli terhadap alam serta sesama. Jadi tema ini bertujuan untuk membawa dampak baik sebagai fondasi dalam mewujudkan cita-cita di masa depan. Ya. Kemudian materi pantomim yang ditampilkan wajib ya hukumnya berakar pada budaya bangsa Indonesia dan dilarang keras menyinggung pornografi, agama, ras, antar golongan, dan suku. Peserta juga wajib menyertakan sinopsis dari karya yang ditampilkan. Nah, dokumen ini Bapak Ibu nanti bisa unggah pada sistem aplikasi dengan format PDF atau doc, Bapak Ibu. Saya sarankan sih PDF supaya tidak bisa diedit lagi. Kemudian formatnya nanti penamanya adalah judul pantomim, underscore nama sekolah, dan underscore provinsi atau kecamatan boleh ya? Provinsi ya, nggak boleh kecamatan, provinsi. Oke. Lanjut. Nah, indikator yang menjadi dasar penilaian ada 4 aspek. Yang pertama ada konsep, gerak, ekspresi, dan kreativitas. Nah, untuk konsep itu bobotnya 20% yang meliputi karya daya imajinasi dan kesesuaian tema. Kemudian geraknya 30%. Itu ada teknik gerak, kelenturan, kesesuaian materi karya, dan komposisi bentuk 2 pemain. 30%-nya lagi itu ekspresi yang meliputi kriteria mimik wajah, penjiwaan, dan kesesuaian karya. Sedangkan 20% terakhir itu adalah kreativitas. Jadi di sana meliputi perkenalan, menjelaskan cerita, dan juga kostumnya, sehingga nanti totalnya 100%.
Baik Bapak Ibu, demikian dari pantomim yang nanti setelah semua dipaparkan, Bapak Ibu boleh bertanya pada sesi tanya jawab nih. Waktu dan kesempatan yang kembalikan kepada Pak Wayan selaku pemandu diskusi. Baik, terima kasih Pak Aryase sudah menyampaikan terkait pantomim ya, beberapa penekanan ya. Nah, selanjutnya yang terakhir Pak Ibu nih. Silakan untuk tari Ibu Desa Amari. Sudah masuk? Baik. Ya, sudah terdengar suara tiang Pak Wayan? Oke, sampun Bu, silakan. Langsung saja izin kami sampaikan untuk persyaratan peserta di FLS3N cabang tari. Ini sudah jelas untuk pesertanya itu 3 orang. Kemudian peserta mempersiapkan 1 karya tari baru, artinya ini adalah ciptaan baru sesuai dengan tema. Kemudian materi karya tari baru yang ditampilkan itu berakar dari budaya lokal masing-masing peserta dan sesuai dengan usia anak. Pengolahan gerak itu menggunakan pijakan gerak tari tradisi Indonesia yang sudah dikembangkan berdasarkan kreativitas sesuai dengan tema. Kemudian syarat selanjutnya menyerahkan sinopsis penjelasan konsep garap, antara lain berisi judul, tema karya, nama peserta, penata tari, penata musik, dan penata kostum. Nah, nanti untuk penyerahan sinopsis ini bisa dijadikan satu file dengan deskripsi tari dan surat izin penggunaan musik nanti, nanti dijadikan satu file nanti. Next Pak Ayan. Kemudian untuk durasi karya itu berkisar 5-7 menit. Musik iringan menggunakan recording dalam bentuk MP3. Musik iringan tari bukan hasil dari potongan-potongan karya tari yang sudah ada dan harus mencerminkan unsur musik tradisi daerah setempat. Jadi kami tekankan kembali Bapak Ibu, kemarin juga sudah ditekankan. Jadi untuk musik tidak diperkenankan menggunakan hasil dari potongan-potongan karya tari. Jadi memang betul musik yang digunakan dalam karya ini adalah garapan ciptaan baru. Kemudian untuk kostum tari, tata rias, dan penunjang lainnya juga harus disesuaikan dengan tema dan usia penampil. Dan properti tari tidak diperkenankan menggunakan benda tajam, kecuali properti tersebut dibuat berupa imitasi atau imitasi dan aman untuk mendukung karya peserta. Next. Lanjut Pak ya. Nah, kemudian untuk persyaratan dalam penciptaan karya, jadi ini ada 4 poin dalam penciptaan karya, dan ini juga ada di dalam aspek indikator penilaian, Bapak Ibu. Tidak kami jelaskan 4 aspek ini, jadi Bapak Ibu bisa lihat, karena dalam penciptaan karya ini tentu Bapak Ibu pijakannya juga di ide ya, ide gagasan tema, kemudian teknik gerak tari, penampilan dan kreativitas itu menjadi poin penting dalam penciptaan karya. Nah, untuk tema ini sudah sangat gampang, kita sudah langsung dikasihkan subtema dengan judul keberagaman dan dalam persatuan, jadi lebih memudahkan kita dalam menggarap suatu karya. Kemudian teknik geraknya juga dikembangkan dari pijakan gerak tradisi di daerah setempat. Kemudian penampilannya juga nanti diperhatikan bagaimana tata riasnya, tata busana, kemudian pengolahan ruang pentasnya secara efektif dan efisien. Kemudian aspek keempat itu ada kreativitas. Di sini memang betul-betul memiliki nilai kebaruan, karyanya, kreativitasnya memiliki nilai kebaruan, inovasi, baik itu gerak, musik iringan, itu disesuaikan dengan perkembangan anak. Next. Nah, kemudian ketentuan lomba. Jadi dalam membuat video dokumentasi karya itu berformat MP4, kemudian perekaman karyanya wajib dilakukan di ruang tertutup berukuran sesuai dengan kebutuhan karya koreografinya. Kemudian posisi kamera itu dari depan dan tidak boleh bergerak statis, sama dengan
beberapa cabang lomba yang lainnya. Jadi Bapak Ibu, kami ingatkan kembali untuk posisi pengambilan gambar, jadi itu dari depan tidak boleh bergerak. Jadi sebagai kebutuhan dokumentasi karya itu sesuai tampilan di panggung. Kemudian jaraknya juga silahkan disesuaikan antara penari dan kamera sehingga dapat memperlihatkan secara utuh ya peristiwa karya dari awal hingga akhir. Kemudian dokumentasi karyanya juga direkam dalam bentuk video dengan resolusi 750 pixel. Kemudian peserta mengirimkan deskripsi karya dalam bentuk PDF. Nah, ini tadi kan di persyaratan peserta nike ada sinopsis nggih. Nanti bisa dijadikan satu ya. Sinopsis, kemudian deskripsi karya itu dijadikan satu nanti. Kemudian durasi karya 5-7 menit terhitung dari tarian dimulai. Ini sudah cukup jelas. Kemudian judul karya, sinopsis, dan nama penari dicantumkan di awal video, tidak termasuk dalam durasi 5-7 menit. Jadi begini ya Bapak Ibu yang jelaskan sedikit. Jadi dalam pembuatan video di awal itu wajib ada judul karya, sinopsis, dan nama penari. Setelah itu baru Bapak Ibu gabungkan dengan karya tarinya. Jadi di awal video yang ada judul karya, sinopsis, dan nama penarinya itu tidak termasuk dalam durasi 5-7 menit. Jadi yang dihitung adalah durasi karyanya saja. Okay. Next. Nah, dilarang menggunakan iringan musik tari yang sudah ada. Ini sudah cukup jelas Bapak Ibu. Kemudian hindari spanduk atau expander kegiatan di backdrop atau area panggung. Link video karya tari dikirim ke aplikasi FLS3N Dikdas, nanti akan disampaikan oleh panitia. Kemudian tautan video harus dapat dibuka langsung oleh Dewan Juri tanpa harus meminta akses. Ini juga menjadi perhatian ketika Bapak Ibu mengunggah karya. Jadi mohon pastikan link yang dikirim itu bisa diakses oleh Dewan Juri, gitu ya. Kemudian memiliki surat izin pakai musik iringan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Jadi cukup dijadikan satu file saja Bapak Ibu. Tadi ada sinopsis, kemudian ada deskripsi karya, kemudian ada surat izin pakai musik iringan dari komposer. Nah, ini berdasarkan hasil penyamaan persepsi kami dengan Dewan Juri kemarin, ini cukup dijadikan satu file dalam format PDF biar tidak terlalu banyak file-file yang dikumpulkan gitu. Jadi nanti untuk unggah karya cukup jadikan satu folder saja, satu link video dan satu link untuk dokumennya. Nah, lanjut untuk indikator penilaian. Nah, ini ada 4 indikator penilaian, ada 4 aspek ya Bapak Ibu ya. Jadi ada ide atau gagasan, elemennya Bapak Ibu bisa lihat apa elemen penilaiannya di sana dengan bobot 15. Kemudian ada teknik ya. Teknik itu dengan bobot 25. Next. Kemudian ada aspek penampilan, mulai dari pengolahan ruang pentas, tata rias, busana, ekspresi, harmoni, penggunaan properti, itu bobotnya 30, ini cukup tinggi, dan kreativitas. Jadi di sini kreativitas, apakah memiliki unsur kebaruan, memiliki inovasi, bagaimana kesesuaian dengan perkembangan anak, dan musik iringan, nah, dengan bobot 30. Nike rasanya sudah selesai ya. Oke ya, untuk tari cukup Pak Ayan. Nanti mungkin kita akan lebih banyak didiskusi. Untuk waktu Tiang kembalikan ke Pak Ayan. Baik, terima kasih Bisa atas pemaparannya, penekanan-penekanan untuk di tari ya. Baik, Pak Ibu, yang terakhir mungkin tambahan sedikit. Ini ya yang Tiang tampilkan di layar mungkin kelihatan. Putusan Dewan Juri bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Ini berlaku untuk semua lomba, Pak Ibu. Jadi penekanan di sini dari Dinas juga bahwa ini kami sudah dari panitia sudah mencarikan Dewan Juri yang memang profesional di bidangnya, gitu ya. Dan di luar dari panitia, termasuk juga
berbeda jenjang ya, tidak ada juri dari SD. Ya, Pak Ibu. Jadi memang kita sudah pertimbangkan berbagai aspek ya dalam memilih dewan juri yang sesuai juga dengan juknis itu. Oke, jadi kami harap nanti keputusan dewan juri ya tidak bisa diganggukan. Baik Pak Ibu, demikian dapat kami sampaikan. Nah, sekarang kita buka sesi diskusi Pak Ibu. Jika memang masih ada pertanyaan-pertanyaan. Oke. Silakan Pak Ibu bisa mungkin raise hand ya. Jika ingin bertanya langsung ataupun mungkin bisa mengetikkan di kolom komentar. Silakan Pak Ibu. Pak Wayan izin. Pak Wayan izin. Ya, silakan. Yasin ya. Ya, Pak Yasin. Pak Wayan, silakan, ini Yasin. menegaskan sekali lagi karena tadi ada yang bertanya dan memberikan contoh gambar. Ini untuk gambar bercerita itu adalah bukan gambar komik atau bukan cerita bergambar. Jadi gambar bercerita itu satu kesatuan gambar yang komposisinya itu jadi satu. Di sana sudah walaupun tidak ada tulisan, tidak ada tulisan, itu sudah kelihatan gambar itu sudah bercerita gitu Pak Wayan ya. Jadi sudah menampilkan ceritanya itu ini seperti ini, menampilkan karena sekarang tentang lingkungan apa yang harus dilakukan jika lingkungan rusak. Jadi sudah menceritakan dia gambarnya itu sudah ilustrasi dari atau sudah ilustrasinya itu sudah menggambarkan. Ilustrasinya itu sudah bercerita bahwa itu adalah gambar tentang orang yang sedang melakukan hal yang harus dilakukan karena lingkungan rusak. Seperti itu Pak Wayan. Ya itu saja, bukan komik dan bukan cerita bergambar. Itu saja Pak. Baik Pak Yasin, terima kasih atas tambahannya. Jadi sekali lagi untuk gambar bercerita jadi tidak komik gitu Pak Yasin ya. Dan juga tadi sudah sampaikan juga tidak ada tulisannya ya. Baik, terima kasih Pak Yasin. Selanjutnya ini ada angkat tangan dari Pak Nur Muhammad ya. Silakan Pak Nur. Kita open mic langsung. Ya, silakan. Tentang pantomim. Pantomim ya. Nah, jadi rencana kan videonya itu nanti pas direkam lalu mau kita kasih tambahan tulisan di awal aja. Jadi mau dikasih tulisan judulnya aja. Setelah itu enggak ada tulisan apa lagi. Apakah itu boleh apa tidak kayak gitu. Di awal aja kayak judulnya kan temanya pantang menyerah. Habis itu saya kasih judul sama nama anak yang ikut. Apakah boleh apa tidak? Saya enggak ada tulisan apapun. Di awal aja. Judul dan nama anak ya. Ya, nama judulnya. Baik. Ada lagi Pak? Itu ya? Sama yang kedua. Yang kedua saya kan saya udah rekam pakai suara asli, tapi saya ganti suaranya, maksudnya yang itu saya mute, kemudian masukkan musiknya kembali, jadi biar musiknya itu lebih keras. Jadi enggak, kalau misalnya kayak kita pakai video asli, jadi kayak masih ada suara angin gitu kan. Biasa kalau kita video aslinya. Jadi saya tambahin musik yang video aslinya saya mute, kemudian saya tambahkan musik iringannya tetap gitu loh Pak. Maksudnya biar tetap keras. Gimana Pak? Boleh apa tidak? Atau biarkan tetap asli? Ya, musik iringan setelah video dia, setelah video jadi ya. Ya, setelah video jadi habis itu kita edit dengan musik yang sama. Dengan musik yang sama Pak. Kali gitu maksudnya Pak. Ya. Oke. Sudah ya Pak ya? Ya, itu aja. Oke, makasih Pak Nur. Nah, untuk itu mohon Pak Gede Ariase untuk membantu terkait dengan pantomim. Pertanyaan tadi terkait penambahan di identitas awal dan juga pengeditan video, tapi hanya sebatas menambahkan musiknya, Pak Ade. Silakan Pak Ade. Terima kasih. Yang pertama, saya ingin jawab yang nomor 2 terlebih dahulu ya. Jadi untuk yang nomor 2 itu sudah jelas di juknis itu boleh Bapak. Jadi boleh menyunting musiknya. Jadi Bapak Ibu kalau mau mute kemudian menimpa lagi musiknya dengan musik yang lain itu masih diperbolehkan. Nah kemudian untuk yang pertama untuk mengisi nama siswa ya Pak Yan ya, kalau tidak salah ya di depan itu ya. Ya benar. Dan judul. Jadi untuk menambah nama siswa di depan, saya kurang nih. Gimana Pak Yan rasanya sama Bu Ketua? Coba minta tolong dulu. Kalau di juknis kan tidak ada ketentuannya Pak De ya.
Tidak ada ketentuan di juknis. Tidak ada ketentuan di juknis. Atau mungkin kita koordinasi ini dulu ya, keep dulu ya. Oke. Oke, Boleh, nanti boleh. kita Nanti informasikan di grup ya konfirmasi, Pak Dul ya. Oke, Ya, kita coba diskusi sama Dewan Juri dulu. Oke. Oke, itu Pak Dul ya. Kasih, Oke. Pak. Oke, Jadi kalau tidak ada larangan di juknis biasanya sih boleh biasanya. nanti coba kita gini dulu Pak D. Ya, oke. Nah, sekali lagi Pak D yang gini ya, Pak D ya. Nanti kita infokan di grup. Ya. Itu ya. Oh iya Pak, kebetulan saya grup, Oke. apakah ada grup bagaimana? Gimana Pak? Kebetulan belum masuk grup. Apa Belum masuk grup. Sudah mendaftar di Oh, belum kabupaten. baru ya. gini. Oke, silakan ini dulu ya, daftar dulu, nanti ada link grupnya. Setelah link iya, siap. pendaftaran. Oke. Terima kasih Pak Nut. Oke, terima kasih Oke, kembali lanjut. Pak. Oke. Ada lagi Pak Ibu? Tadi di chat ada ya, terkait dengan tari kalau nggak salah. Oh ya. Menyanyi solo, maaf. Menyanyi solo di chat ya, ini dari Ibu Zulimah ya. Nah, Iya. untuk menyanyi solo, waktu rekaman, apakah harus tampil di atas panggung dan ada audiens, atau rekaman video boleh di ruang tertutup? Yang kedua, apakah kostumnya boleh bebas? Nah, kalau kostum saya rasa sudah dijawab tadi ya. Nggih, Nah, sampun nggih. Oke, silakan Bu Dek, Sudah bisa saya ditanggapi yang katakan. pertama. Oke, Nggih. terima kasih. Yang pertama untuk apa namanya take videonya. Nah untuk tadi kan sudah disampaikan juga untuk ruangan itu bisa kalau misalkan yang penting tidak terganggu karena di sini yang dinilai kan suara nggih, audionya juga, bukan penampilannya saja begitu. Jadi terserah kepada Bapak Ibu kinten untuk take videonya itu apakah di ruang tertutup ataupun misalnya di stage, selama itu tidak nanti terganggu untuk audionya begitu nggih. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan inginnya di panggung atau di stage boleh, tetapi dengan tidak mengurangi nilai daripada kemurnian atau kenaturalan daripada suara masing-masing penyanyi begitu nggih. Nah demikian juga untuk apa namanya misalkan kalau di dalam ruangan mungkin ya yang bagaimana yang supaya tidak berdengung ataupun bagaimana nih nggih silakan nanti bisa dicoba dulu begitu nggih. Nah kalau di sini di juknis itu tidak dijelaskan secara spesifik terkait dengan tempat ataupun posisi daripada penyanyi ataupun peserta itu dalam mengikuti lomba penyanyi solo kinten nggih. Nah kemudian yang kedua tadi apa itu Pak Wayan? Terkait dengan pakaian nggih. Nah untuk pakaian, nah misalkan, nah niki kan memang di sana kan diupayakan karena kita di sana di juknis juga disebutkan di sana bahwa pakaiannya yang mengacu kepada lokal daerah kan kinten nggih, masing-masing adat dari daerah masing-masing. Nah kalau misalkan Bapak Ibu misalkan muslim begitu nggih, ya mohon maaf dumun niki nggih. Bisa memakai menggunakan adat daripada pakaian muslim tersebut kinten. Jangan dipaksa nanti pakai sanggul atau apa namanya pakai megonjer atau dan lain sebagainya niki kinten nggih. Itu bisa disesuaikan begitu nggih. Nah niki rasanya kalau untuk pakaian itu bisa saja selama itu tidak mengurangi daripada tema daripada lagu yang dibawakan pinten. Itu aja mungkin Pak Wayan. Mungkin dari yang bertanya bisa diterima, nggih. Oke, terima kasih Bu Made. Mungkin Nggih, bagi yang bertanya, nggih. tanggapan kembali silakan di chat mungkin ya. Ya, silakan di chat mungkin. Iya betul Made ya. Jadi terkait tempat untuk pengambilan video kan harus sesuaikan dengan juknis juga kan perlu naruh jam gitu ya. Ya, Naruh karena kalender, itu biar baik. jam ya kalau di open stage misalnya dipakai
ya supaya kelihatan lah kalender sama jamnya itu, karena jamnya itu harus kelihatan bergerak, dia detikannya itu harus bergerak, dia on selama 5 menit tersebut kan, dan nggih. Nah itu yang harus diperhatikan nanti itu. Ya. Makanya ya sebisanya kalau bisa ya ya cari aman ya di ruang tertutup aja mungkin ya. Dikreasikan lah pakai dihiasi dengan apa gitu panggung di belakang layar boleh. Yang penting jelas kelihatan kalender sama jamnya gitu ya. Dan suaranya kan gitu ya. Dan suaranya itu ya yang penting. Nggih, nggih. Oke, makasih Bu De. Selanjutnya Iya, nggih, Pak Oyan. Pak Arif. Silakan Pak Arif. Tes. Terima kasih. Oke, silakan Pak Baik, Arif. terima kasih kesempatannya. Jadi berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, pertanyaan pantomim, jadi ada sedikit mengganjal. Jadi di Juknis kan 5 menit waktu penampilan. Nah, apakah dari detik awal sampai detik akhir itu siswa itu langsung pentas atau berisi perkenalan diri terlebih dahulu atau menyampaikan judul sehingga seperti yang pertanyaan tadi tidak sampai menampilkan tulisan dan lain sebagainya, itu mungkin perlu diperjelas juga apakah dari detik awal itu langsung tampil atau perlu memperkenalkan diri dulu, menjelaskan judulnya, cukup 2 itu saja atau bagaimana, itu mohon diperjelas nanti. Itu saja Pak Rike, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arif atas pertanyaannya ya, untuk memperjelas kita semua kan gitu ya. Oke, silakan Pak De bantu untuk menanggapi. Pak De Ariase. Halo Pak Ariase. Untuk pantomim tidak ada video perkenalan. Jadi langsung action ya. Jadi Langsung berarti Pak De ya. grup itu tidak boleh bersuara, ya, tidak boleh bersuara. Nah, cuman tadi ada pertanyaan terkait dengan penambahan judul dan juga nama siswa itu Pak De ya, nanti kita konfirmasi dulu ya. Kalau dari segi mulainya itu langsung kan, karena memang tidak ada ngomong kan gitu ya. Jadi langsung dari awal maksimal 5 menit kan gitu ya. Ya itu mungkin Pak Arif ya. Sementara dulu untuk pertanyaan yang bisa Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Arif. Oke, ada lagi? Di chat. Yang chat. Ya, terima kasih. Oh. Nah, kalau dari Tiga Manis Tutu menyanyi menggunakan mic atau boleh tanpa mic. Nah, ini disesuaikan ya, boleh pakai mic, boleh juga memakai mic gitu ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Made. Ya, yang penting suaranya jelas ya. Nggih, untuk ketentuan pakai mic dan tidaknya itu sudah yang jelaskan tadi nggih. Nanti ketentuannya itu kan bisa di-share Pak Wayan nggih. Untuk PPT-nya tadi bisa di-share nanti di grup peserta nggih. Oke, bisa Bu. Nggih, nggih. Nah, di Juknis juga sebenarnya sudah ada Bu Made ya. Di Juknis juga sudah lengkap nih nggih. Terkadang mereka yang di Juknis itu tidak mungkin teliti mungkin melihat karena terlalu banyak nih nggih. Nggih. Ya, betul. Iya, iya. Oke. Oke. Sudah bisa diterima dari Dinda untuk menulis cerita apakah berisi perkenalan. Oh, perkenalannya di dalam cerita langsung ya, isi nama nanti yang sampaikan tadi oleh Pak Susilo ya, ada namanya, nama sekolah juga gitu ya. Oke. Jadi tidak, karena ini tidak buat video ya Bu Dinda ya, hanya dicerita langsung ya untuk identitasnya. Nanti kami share lagi untuk PPT yang tadi sehingga bisa nanti dibaca lagi. Pakai stand mic. Kalau pakai stand mic gimana Bu Made? Tidak masalah Bu Made ya? Pakai stand mic bisa, tetapi itu udah karena di sini kan nanti ruang geraknya, yang penting ruang geraknya itu bisa ya gerak, kan ada penampilan juga. Enggak apa kok pakai stand mic bisa. Yang penting tidak mengurangi dari hasil suaranya, nggih. Hasil suaranya itu tidak berubah begitu. Bisa saja, nggih. Karena di sana kan kriteria ada itu pakai bisa pakai mikrofon atau tidak gitu, nggih.
Oke, makasih Made. Jadi boleh saja, yang penting tidak mengganggu ruang gerak kan gitu ya. Oke. Baik, itu ya Bu Komang ya. Ada lagi Pak Ibu? Rasanya sudah jelas ya. Nanti ada lagi nih. Oh siap. Jika nanti Pak Ibu rasanya sudah ini karena sudah sore nih Bu Ketua nih. Nah, jika nanti ada yang belum jelas lagi, silakan bisa menghubungi panitia, boleh di grup gitu ya, boleh di grup ataupun boleh melalui koordinator lomba. Nih, nah, nanti untuk pertanyaan yang belum bisa dijawab sebentar nanti akan kami informasikan lebih lanjut. Nih. Baik, Ibu, sepertinya sudah ya Bu ya, Bu Yus nih. Dah. Mungkin Ibu ada yang mau disampaikan lagi sebagai penutup. Dan sudah cukup. Nih. Yes. Oke. Baik Pak Ibu, karena sudah cukup. Nah ini karena sudah lewat juga ya dari waktu pulang ini. Terima kasih atas kehadiran Pak Ibu semua. Ya. Dan mohon maaf apabila ada salah. Mohon maaf juga atas kekurangannya. Ya nanti kami akan tindak lanjuti untuk pertanyaan yang belum bisa kami jawab gitu ya. Baik Pak Ibu, sekali lagi terima kasih. Yang akhiri karena tadi buka dengan doa, mari kita tutup dengan doa. Doa menurut agama dan percaya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik Pak Ibu, sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa dan mohon sekali lagi kami ingatkan untuk pendaftaran di tingkat kabupaten terakhir tanggal 24 ya 24 April ya, jangan sampai terlewat karena nanti kalau tidak mendaftar di kabupaten berarti langsung didiskualifikasi. Baik, terima kasih. Yang akhiri dengan Pranama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Demi Jemrana pasti bisa. Baik, Pak Ibu. Pasti bisa. Bisa aja. Oke, karena sudah sore, mungkin yang tutup rapat hari ini. Terima kasih.